Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ini ceritanya aku baru pulang kerja, shift Osobang namanya. Bising kali. Oke. Jadi Osobang itu kalau bahasa kitanya itu kayak masuk siang gitu ya. Masuk siang itu kalau di perusahaanku yang sekarang ini itu dari jam 12 siang sampai jam 20.45. Ya kurangnya jam 9 malam lah gitu ya, 15 menit aja kok. Jadi ini posisi sekarang udah jam 9 malam, lewat-lewat tipis lah. Sebenarnya aku tadi langsung mau pulang ke Pato, tapi toh besok aku yakin iri itu masuk malam. Aku mau jalan-jalan malam aja dulu, biar kalian lihat kayak mana situasi Jepang, daerahku ini yang katanya agak kota. Di jam 9 malam agak lewat sedikit. Dan aku sambil jalan malam ini aku kayak biasa, aku ya mau cakap-cakap lah sama kalian ya. Mau sharing-sharing sama kalian. Seperti biasa, kalian nggak perlu lihat muka aku. Karena muka aku bisa memberikan efek mual muntah, asam lambung, dan gigi berdarah. Kita balik kameranya. Oke? 1, 2 dan nah, ini dia. Ini mini stop. Biasa mini stop kayak kalau tempat kayak Indomaret gitulah. Indomaret Alfamart. Tuh kayak Indomaret Alfamart gitu. Sini ada tempat makan sebenarnya, tapi cepat kali tutupnya. Udah nggak mau punya duit apa nggak mau. Wah. Oke, jadi langsung fokus aja ke cakap-cakap kita malam ini. Di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang karakter-karakter rekan kerja di Jepang. Ya maupun itu seniornya ataupun juniornya ataupun sepantaran sama aja semua. Jadi di penilaianku ini aku pukul rata semua ya. Mau senior, mau junior, mau sepantaran ataupun nggak peduli aku dari negara manapun, dari Indonesia kek, dari Jepang, dari mana, sama aja semua, rata. Cuman ya bedanya kalau sama yang orang Indonesia terkadang kita bisa lebih sharing aja kalau kita ketemu rekan kerja yang orang Indonesianya waras. Tapi kalau yang nggak waras ya bisa nggak cakapan, kayak intinya. Jadi kita bahas satu-satu. Pertama, di Jepang. Sebenarnya yang aku bahas ini itu bukan hanya di Jepang aja ya. Aku baru sadar mau rekan kerja di Indonesia, mau rekan kerja di Jepang, sama aja sebenarnya, weh. Sama aja. Salpok aku lihat mobil ini, wah. Mobilnya Fast and Furious, coy. Tuh, ha. Dodge yang dari Amerika. Oh, Mercedes-Benz. Kenapa jadi bahas mobil lah? Ayo fokus. Jadi, pertama, nanti kalian di tempat kerja di Jepang, ini aku bahasnya fokusnya ke bidang kerja Kaigo ya, weh ya. Kalau Gemba aku kurang tahu. Kalian bisa sharing di kolom komentar apakah sama karakter-karakter rekan kerjanya atau beda gitu. Pertama, lampu merah. Aduh, lampu merah. Pertama, tipe karakter orang itu ada yang namanya Shirokuro. Kalian hati-hati nih sama tipe orang yang Shirokuro. Apa itu? Shiro itu putih, Kuro itu hitam. Jadi, di depan kalian, tipe karakter ini itu akan senyum. Ngomongnya baik-baik sama kalian, ketawa-ketawa, happy, seperti nggak ada masalah. Tapi di belakang kalian, dia Kuro, hitam. Kalian bisa dijelek-jelekkan dia, semua kesalahan kalian dicari sama dia. Tuh, itu tipe manusia atau rekan kerja yang berkarakterkan Shirokuro ataupun putih hitam. Di depan kita putih, di belakang kita hitam. Hati-hati sama manusia kayak gini. Jangan kejebak kalian sama senyuman palsu dia. Di belakang kalian gigit dia itu. Oke? Kok nggak hijau-hijau ini? Mananya? Kok nggak hijau-hijau? Ah, itu udah kuning tuh. Hijau lah biar jalan kita. Oke, hijau. Nah, kedua, karakter. Ini aku bilangkan karakter rekan kerjanya nggak semua pakai bahasa Jepang ya, weh ya. Karena ada yang susah dijelaskan juga pakai bahasa Jepang. Kedua itu tipe karakter orang yang suka hitorigoto.
Kalian tahu Hitori Goto? Hitori Go itu suka cakap-cakap sendiri. Aku nggak tahu ya, di tempat kerja kalian ataupun di tempat kerjaku atau di tempat kerja kalian nanti ada nggak tipe orang yang kayak gini? Karena ada beberapa shokwing atau karyawan yang dia itu punya riwayat penyakit jiwa. Ada. Bahkan dulu di tempat kerjaku yang di Onono, yang agak jauh di sono, itu katanya dia dulu riwayat penyakit skizofrenia. Tapi dia katanya udah dinyatakan agak sembuh mungkin gitu. Jadi sering dia gitu kayak Hitori Goto, ngomong sendiri. Kita samperin. Hah? Apa? Iya Hitori Goto, kata dia. Tuh, ada tipe orang kayak gitu. Ada tipe orang karakter rekan kerja di sini itu yang nami katanya. Karakter sifatnya itu kayak nami, kayak ombak gitu. Tiba-tiba nanti dia baik kali sama kita. Tiba-tiba nanti dia itu ramah sama kita, suka ngajak ngomong, ngajak bercanda. Tapi entah karena ada masalah di pribadi, dibawa ke tempat kerja, nanti mendadak dia itu jadi berubah sifatnya. Jadi pendiam, jawab singkat-singkat. Oh, gampang tersinggung, apa maksudnya gampang kayak marah gitu. Ada yang model kayak gitu, hati-hati kalian. Itu tipe nami. Jadi dia kayak naik turun gitu sifatnya. Kadang-kadang baik, nanti tiba-tiba sifatnya itu ya kayak aku bilang itu, tiba-tiba marah gitu. Nanti tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ketawa, ngajak bercanda gitu kan, kampret. Ada tipe manusia kayak gitu. Nanti mungkin kalian dapat, mudah-mudahan jangan gitu. Kalau yang keempat, ini aku sendiri ya. Ini penilaianku sendiri. Itu aku bilangnya Ki Hong Jin. Nih karakter keempat nih kampret kali nih, Ki Hong Jin ini. Aku ini buat karakter ini itu aku ngarang-ngarang sendiri. Ki Hong itu dia kayak, Ki Hong itu kayak dasarnya gitu. Pokok peraturannya itu kayak gini, dia harus kayak gini. Jin itu orang, jadi Ki Hong Jin orang yang straight sekali sama peraturan gitu. Contoh, ini contoh, walaupun jangan dipraktekkan, walaupun ini sebenarnya dia bener gitu loh. Tapi ya kita namanya di tempat kerja kan kadang-kadang kalau capek, alah nggak usah gitu-gitu kali lah gitu. Contoh, kalau mau ganti omutsu ataupun ganti popok pasien, Ki Hongnya itu kita kan harus bawa ember untuk tempat yang kotor, baru bawa handuk anget, baru bawa air hangat untuk apa namanya, untuk membilas gitu kan, untuk membilas. Baru bawa kayak vaselin gitu, baru ada tempat popok yang bersih gitu. Pokoknya banyak yang dibawa. Nah kita kadang-kadang kan model koboi, nggak munafik lah, kita kerja kadang-kadang kalau ketemu rekan yang enak gitu, kita model koboi. Ya kita semua bawa anduk anget sama popok yang bersih segala macam, model koboi lah gitu. Kalau sama tipe karakter yang Ki Hong Jin ini itu nggak bisa coy, nggak bisa. Jadi kalian nanti salah satu tugas kalian awal kerja di bidang kaigo khususnya ya, di bidang kaigo kalian harus mengenali nih tipe karakter nomor 4 ini, namanya Ki Hong Jin. Kalau sama teman-teman yang bisa kalian akrabi, bisa kalian agak kompai, kalian bisa kerjanya sistem koboi. Tapi kalau sama Ki Hong Jin ini, kusarankan, betul lah sesuai peraturan yang ada aja lah kalian kerjakan. Sesuai yang udah pernah diajarkan ke kalian aja lah kalian kerjakan. Kalau enggak, cuy, nak cuy kalian. Baru karakter kelima, rekan kerja dengan karakter kelima itu namanya Sukoshi Dame. Nah ini rekan kerja tipe kayak gini ini bawaannya mau disantet aja nih, mau kutaruh aja paku di dengkulnya ini. Kenapa? Karena biasanya tipe manusia Sukoshi Dame ini, dia bisa mendamaikan orang, dia pinter cari kesalahan orang, tapi dia nggak pinter, nggak sadar diri gitu loh. Maksudnya contoh, dia bilang, wah ini damai, kata dia.
Tapi seiring berjalannya waktu dia lupa juga yang dibilang dia damai dikerjakan juga sama si kampret itu. Nah ini tipe karakter skosi damai ini, pulang pengen cegat, pukuli, naik darah pun. Nanti kalian jumpa tuh coy. Dia skosi damai ini damai. Menurut dia kerjaan orang semua damai. Padahal yang dikerjakan dia juga damai. Nah kalau gantian dia yang didamein, langsung semelengos itu mukanya, nggak enak. Macam, ih apa sih kata dia gitu. Ada tipe manusia gitu. Ada tipe orang yang skosi damai, giliran dia damai kita cuy, dia nerima ada. Tapi yang paling fatal itu skosi damai tapi didamein malah melengos. Apa bahasa Indonesia melengos itu? Tuh. Ada yang keenam, itu karakter rekan kerja. Aku nggak tahu nih namanya apa sih. Kalau bahasa Indonesianya apa PTT, pantang tak top, cari muka. Pasti ada lah rekan kerja kalian nanti kayak gitu. Biasanya ada. Contohnya gimana? Di depan keluarga pasien, wih ramah banget, ih. Karyawan BCA, pegawai BCA kalah ramahnya coy. Serius. Ramah banget depan keluarga pasien. Nggak ada yang lucu pun ketawa si kampret tuh. Demi cari perhatian si keluarga pasien. Di depan atasan, wih lu sok sibuk. Sok dialah paling capek karyawan di situ. Dialah pokoknya yang kerjaannya paling banyak gitu. Di depan atasan sok sibuk, sok paling capek. Di depan keluarga pasien caper. Tapi di depan kita mukanya kayak guru matematika tau kalian. Judasnya Allahu Akbar. Mukanya kayak jeruk perut dipijak kucing tau kalian. Gila aku liatnya. Makanya kalau pas lihat dia caper di depan atasan yang lagi lihat-lihat ataupun caper di depan keluarga pasien, pingin aja ku pijakkan jempol kaki kirinya itu. Betul, bikin naik darah. Kesana lah kita ya, kesana kita, jangan kesana. Kesana nggak ada apa-apa. Ada sih sebenarnya apa-apa, duit yang nggak ada. Sini aja kita. Merah nggak jadi, sini aja kita. Banyak kali lampu merah di sini. Tadi keberapa? Kan 6 ya, ya. Iya. Itu yang ke-6 itu ngeselin banget tuh, serius. Capernya minta tolong, tapi kok di depan kita, idih, judasnya kayak ibu tiri. Mukanya nggak ada senyum. Masalahnya kita sama-sama karyawan. Kita sama-sama makan gaji. Kau bukan bos, kau juga makan gaji juga. Saling menghormati, apa salahnya sih, kampret? Ini semua karakter-karakter yang ku bilang ini nggak terjurus ke orang Jepang aja atau ke orang apa, enggak, semua sama. Orang Jepang, orang Indonesia, orang Nepal, orang Vietnam, orang Filipina, orang apa lagi? Orang Korea, orang banyak sama semua rata-rata sama. Tapi ingat, dari semua yang ku bilang itu nggak semua kayak gitu. Kalau kalian lagi beruntung, kalau kalian lagi nasib kalian bagus, jumpa rekan kerja yang baik, yang bisa diajak kompaan. Diajak kompaan dalam artian bisa diajak kompaan kerja sistem koboi gitu. Yang penting rapi. Jadi coy, aku mau ngasih tahu sama kalian ya. Kalian nanti di tempat kerja, kalian mau kerja sistem koboi boleh. Boleh. Tapi kerjaan kalian harus beres. Jangan kalian nanti kerja sistem koboi, kerjaan kalian nggak beres. Nah itu aku nggak nyarankan. Kayak kami kerja memang kalau ada sama aku, ada nih di tempat kerjaku yang baru ini, dia orang Korea. Dia ya ku ajak kerja, ku kompai, bisa dia main model koboi. Contoh. Ini contoh ya. Tapi jangan kalian tiru. Ini pasien kan sebenarnya pakaiannya bersih. Ada itu dia kayak kalau kotor sedikit tolong diganti. Gitu. Karena kan ada ini yang tadi yang manusia Ki Hongjin tadi, karakter nomor berapa itu? Ini harus diganti ini gitu karena kotor sedikit aja gitu. Nah, temanku yang orang Korea ini bisa diajak kompaan. Alah, nggak apa-apa, kata dia, aman itu, kata dia gitu. Tapi dengan catatan koboi kerjaan beres. Jangan nanti
kerjaan kalian nggak beres, oseng semua. Oseng itu dalam artian contoh pasiennya itu masang popoknya kalian nggak bener nih, masang omutnya nggak bener, terakhir kencingnya melebar gitu loh ke tempat tidur, basah semua. Kasihan yang sip selanjutnya. Itu namanya kalian ngasih kerjaan, nggak boleh gitu tuh. Kalian kelas selesai sampai di 6 aja, masih banyak. Nggak peduli aku. Khusus malam ini mau miso-miso aku. Mau ungkapkan semua, karena cuma di YouTube ini aku bisa bercakap puas suka-sukaku. Kalau di tempat lain lalap yang segan lah, yang jaga perasaan orang lah. Lanjut nomor 7. Karakter rekan kerja yang perhitungan. Kerjanya perhitungan. Wow, ini pun kampret nih. Macam lapet ubi kepalanya. Perhitungannya dan contoh gimana? Gini, kita kerjakan tim. Kadang-kadang tim itu yang Hayabang, Niking, Osobang, segala macam lah. Ataupun Nikang ada 2 orang, itu nanti beda-beda. Setiap perusahaan beda-beda. Aku udah nyuci piring. Nyuci piring nih, kan ada itu kalau dia yang kalau Rokeng setaku nggak ada nyuci piring ataupun nyuci apa adalah nyuci gelas lah umpamanya gitu. Nyuci ireba atau nyuci gigi palsunya lansia itu. Apa salahnya dia sadar diri? Dia ngepel ruang makan, ataupun dia yang ngutip sampah di kamar pasien, wah gitu kan, nggak masalah ya kan? Itu. Ini kadang-kadang tuh dia kita minta tolong, aku ini ngerjain ini kok minta tolong itu ya. Jawaban dia apa coba? Enggak lah, aku tadi udah ngerjain itu kok, masa aku lagi? Ini. Usus 12 jarinya minta ditambah sampai 3 jari biar full 15 jari, panjang-panjang kau berak. Perhitungan. Aku bukan sok rajin enggak, aku bukan sok rajin. Tapi jangan kalian pula karena kalian kelihatan rajin, kalian dimanfaatkan. Jangan. Ya kan? Kalau aku ya, ini tipe aku. Kalau bisa aku kerjakan, kenapa harus nyuruh orang? Itu sih model kerjaku. Kalau bisa aku kerjakan sekarang, kenapa harus nunggu orang yang ngerjakan? Itu tipe aku, kerjanya gitu. Aku tipe orang yang nggak, aduh, mohon maaf ya. Aku tipe orang yang nggak bisa pula gitu nyuruh orang gitu. Tolonglah inilah, tolonglah. Enggak, aku nggak bisa kayak gitu coy. Ku kerjakan aja sendiri. Wah, ada kerjaan nih, ku kerjakan. Kalau ada orang mau bantu ya silakan, alhamdulillah mau bantu aku gitu. Nggak mau sampai nunggu nyuruh orang. Aku tipe orang yang nggak kayak gitu pula aku. Gitu Baru karakter nomor berapa nih? Sampai nomor berapa kita bantu nih? Banyak ini karakter manusia lapet, banyak ini. Nomor 8. Nomor 8 itu rekan kerja yang karakternya tipe sok pemimpin, mengatur. Ada. Nah, ini karakter nomor 8 ini musim-musiman dia modelnya. Wah lah, lampu merah lagi. Yang berapa biji nih lampu merah di sini nih ya? Banyak kali lampu merah. Mana lama lagi? Mau yang sini ada orang pacaran. Nunggu sini lah kita ganggu pula nanti. Sambil bercakap lah ya. Sambil ku jelaskan kalian karakter nomor 8 ini. Karakter nomor 8 ini karakter sok pemimpin. Maksudnya gimana? Dia sebenarnya karyawan, sama kayak kita. Dia karyawan biasa, sokuing biasa, sama kayak kita. Tapi dia ngerasa kalau dia itu udah ngalah-ngalahi leader. Di sini ada namanya Sunin. Kadang-kadang Sunin pun habis dicakap-cakapi sama dia. Tolong begini gitu. Seakan-akan dia si paling tahu. Ini sama nih. Kenapa dia bisa si paling merasa atasan? Karena dia si paling tahu. Ini karyawan tipe kayak gini, ini si paling tahu ini. Pingin aja ku si paken ginjal kirinya itu. Contohnya gini kita kerja, kita satu tim. Ya apa salahnya kita saling mengingatkan, saling begini.
Biasanya kalau tipe orang yang waham atasan kayak gini nih, padahal dia karyawan biasa, dianya itu suka nyuruh-nyuruh, suka mencui-cui, karena dia merasa si paling tahu. Padahal tolol gitu loh. Ngerti kalian maksud aku kan? Padahal tolol, tapi ngerasa si paling atasan, ngerasa si paling tahu, sok nyuruh-nyuruh. Ada model kayak gitu. Nah, karena aku lihat-lihat, yang model kayak gitu itu cara menghadapinya diiyakan aja. Maksudnya gimana? Kata dia kan, iyakan aja, udah. Iya paten kau, mantap, udah gitu kan aja. Jangan kalian lawan masalah. Intinya selagi tidak menginjak harga diri, iyakan aja, udah, habis cerita. Selagi nggak nyenggol harga diri kalian, iyakan, suka kepala otak kau, gitu kan aja, udah. Selesai urusan. Mak Susiro bah, pulang kerja lapar, Susiro pura, nggak ada duitku, onigiri aja. Oke. Aduh, asam lambungku bergejolak. Fokus depan, jangan ke kanan. Aduh, enak kali tuh Susiro bah. Ya, ini dia pokoknya. Aduh, banyak kali restoran depan ini. Mak, nggak ada duitku pula. Aduh, gimana nih? Kurs pun nggak sembuh-sembuh. Kalau kurs tinggi kugas ini. Kok jadi bahas itu pula? Oke, gini weh. Malam ini kurasa cukup lah 8 karakter ini aja yang ku bahas sama kalian ya. Yang ku mongkukan sama kalian, yang apa? Yang ku keluh kesahkan sama kalian. Kalian hafal, kalian catat nih 8 jenis karakter manusia ini. Mana tahu nanti di tempat kerja kalian jumpai. Kalau jumpa yang 8 model kayak gini, agak kalian jaga jarak. Jangan nggak kalian cakapi. Cakapin aja kayak biasa. Cakapin, tapi jangan akrab kali, agak jaga jarak aja gitu loh. Paham? Ya kan? Biar tetap jadi aku baru tahu kalau di tempat kerja itu ternyata setelah aku terjun di dunia kerja, nomor 1 itu bukan gaji nomor 1 itu ninggeng kangkek. Ninggeng kangkek itu hubungan antar umat manusia di situ di tempat kerja. Iya coy, temanku banyak gitu coy. Gajinya besar, tunjangannya besar-besar, tapi ninggeng kakeknya manusia. Wah, manusianya masuk di 8 karakter ini, ada semua di situ. Sakit kepalanya, resign dia. Apa gunanya gaji besar kalau tempat kerjanya macam kandang baby, serodok sana serodok sini. Bagus ya, tempat kerjanya standar lah, tapi orang-orangnya asik. Ninggeng kakeknya bagus. Ninggeng kakek itu hubungan antar pegawai gitu. Itu yang ku tahu. Jadi nomor 1 itu ninggeng kakek, nomor 2 baru gaji. Ya janganlah mentang-mentang ninggeng kakek bagus, gajinya rendah pun kalian terima. Janganlah, kita butuh duit juga bah. Kita kerja jauh-jauh ke negara orang itu cari duit. Gak munafik ah. Gitu Jadi kurang lebih kulihat udah agak panjang juga ini video gini. Nanti kelamaan kalian nggak sempat kalian scroll yang lain kan. Cukuplah segini dulu kurasa ya. Aku pun jalannya agak lumayan jauh juga ini. Mak udah di sana bah, jauh kali. Cuma mau ngasih tahu aja di tempat tinggalku itu ada Susiro. Ini ada Second Street. Jadi cukup ada tempat makan murah, ada toko second, hidup kalian. Itu aja tips dari aku. Tempat makan murah, toko second, paten deh itu, kota lah itu. Jadi kalau aku tinggal di Jepang, bisa tempat itu ku bilang itu kota kalau ada toko second kayak gini. Bisa kalian baca itu, Second Street tuh, Second Street. Mantap tuh. Jadi udah dulu ya. Sampai sini dulu cakap-cakap kita malam ini. Sehat-sehat kalian yang lagi proses belajar mau berangkat ke Jepang. Semangat belajarnya, karena itu dasar, harus kalian kuasai. Banyak-banyak berdoa, minta restu orang tua. Oke, sampai di sini dulu cakap-cakap kita malam ini. Kita akhiri sampai di Ion Style. Fokus kalian belajarnya. Kutunggu kalian di Jepang. Biar sama-sama minum Star Bucek kita nanti di sini, ya kan? Kan paten kali itu minum Star Bucek di Jepang. Wih, mantap. Kutunggulah kalian ya. Sehat-sehat kalian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.